Definisi hipertensi. Derajat hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang berada di atas batas normal atau optimal, yaitu 120 mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi pada pasien hipertensi. Gizi tentunya memegang peran penting dalam tata laksana hipertensi. Intervensi gizi terkait hipertensi adalah diet rendah garam. Diet ini bertujuan membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Syarat diet rendah garam ialah cukup energi, protein, mineral, dan vitamin, dan bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi penderita, serta jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya hipertensi. Selanjutnya, tingkatan dalam diet rendah garam. Yang pertama, diet rendah garam 1. Diet ini diberikan kepada pasien edema, asites, atau hipertensi berat. Pada pengolahan makanan tidak ditambahkan garam 200-400 mg natrium. Yang kedua, diet rendah garam 2. Diet ini diberikan kepada pasien dengan edema, asites, atau hipertensi sedang. Pada pengolahan makanan dapat diberikan setengah sendok teh garam dapur, kurang lebih 2 gram, 600-800 mg natrium. Yang ketiga, diet edema 3. Diet tingkatan ini merupakan diet paling ringan yang diberikan kepada pasien dengan edema atau hipertensi ringan. Pada pengolahan makanan dapat diberikan 1 sendok teh garam dapur, kurang lebih 4 gram, 1000 hingga 1200 mg natrium. Dan yang selanjutnya adalah bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan bagi penderita hipertensi. Yang pertama ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang dianjurkan ada beras, kentang, singkong, terigu tapioka, tepung hangkwe, gula, serta makanan yang diolah dari bahan di atas tanpa garam dapur dan soda menjadi makaroni, mie, bihun, roti, biskuit, dan kue kering. Dan untuk sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan, misalnya roti, biskuit, dan kue yang dimasak dengan garam dapur atau baking powder dan soda. Yang kedua ada sumber protein hewani. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan ada daging dan ikan yang dikonsumsi maksimal 10 gram per hari, serta juga ada telur yang maksimal dikonsumsi 1 butir per harinya. Dan untuk sumber protein hewani yang tidak dianjurkan ada otak, ginjal, lidah, sarden, serta daging, ikan, susu, dan telur yang diawetkan dengan garam. Lalu ada daging asap, ham, lemak babi, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, ebi, udang kering, telur asin, telur pindang, serta sumber protein yang mengandung garam itu tidak dianjurkan bagi penderita hipertensi. Yang ketiga ada sumber protein nabati. Sumber protein nabati yang dianjurkan ada semua kacang-kacangan dan hasilnya diolah dan dimasak tanpa garam dapur. Lalu untuk sumber protein nabati yang tidak dianjurkan ada keju, kacang tanah, dan semua kacang-kacangan yang hasilnya diolah dengan garam dapur. Lalu yang keempat ada sayuran yang dianjurkan, semua sayuran segar, sayuran yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Lalu sayuran yang tidak dianjurkan ada sayuran yang misalnya dimasak dan diawetkan dengan garam dapur, contohnya seperti sayuran dalam kaleng, asinan sayur, serta acar. Yang kelima ada buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan sama seperti yang sayur tadi, yaitu buah-buahan yang segar tanpa diawetkan dengan garam dapur dan juga natrium benzoat. Untuk buah-buahan yang tidak dianjurkan yaitu buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur, contohnya seperti buah dalam kaleng. Yang keenam ada lemak. Lemak yang dianjurkan yaitu minyak goreng, margarin, dan mentega, namun yang tidak mengandung garam. Dan untuk yang tidak dianjurkan yaitu margarin dan mentega biasa yang mengandung garam. Yang ketujuh untuk minuman yang dianjurkan yaitu teh dan kopi. Dan untuk minuman yang tidak dianjurkan yaitu minuman ringan yang mengandung soda dan pengawet.
Jenis diet pada pasien hipertensi. Yang pertama ada karbohidrat, itu diberikan cukup tanpa pengurangan kebutuhan. Glukosa tidak berefek, tapi fruktosa memiliki efek untuk tekanan darah. Yang kedua ada protein, diberikan cukup sesuai kebutuhan, khususnya protein tinggi, yaitu protein nabati. Yang ketiga ada lemak, asupan lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah sistolik. Sebaliknya, asam lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan tekanan darah. Yang keempat ada natrium, kurang dari 2300 mg per hari. Asupan natrium yang tinggi sejalan dengan peningkatan tekanan darah. Yang kelima ada kalium, 4700 mg per hari. Peningkatan asupan kalium berbanding terbalik dengan tekanan darah. Yang keenam ada kalsium dan magnesium, memiliki hubungan yang berlawanan dengan tekanan darah. Yang ketujuh ada vitamin C. Asupan vitamin C yang tinggi mampu menurunkan tekanan darah. Peran perawat dalam diet pasien hipertensi. Yang pertama, peran sebagai pemberian asuhan keperawatan, yaitu seperti pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan. Yang kedua, peran sebagai advokat klien, yaitu peran ini dilakukan untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan. Yang ketiga, peran sebagai edukator, yaitu peran ini dilakukan untuk membantu klien meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan. Yang keempat, peran sebagai koordinator, yaitu peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan. Yang kelima, peran sebagai kolaborator, yaitu peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain. Yang keenam, peran konsultan, yaitu peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Yang ketujuh, peran pembaharu, yaitu peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.